Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita panjatkan kehadirat-Nya. Kita patut bersyukur di mana pagi hari ini kita masih diberi satu kesempatan yang indah untuk dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mulai acara ibadah kita akan persiapkan hati dan pikiran kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Saat teduh kita selesai. Saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita membuka buku pujian kita nomor 24. Buku pujian nomor 24. Kesukaan yang ceria. Kita masuk dalam doa pembukaan oleh Bapak Gembala Sidang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, baik kesehatan dan juga berkat-berkat materi di dalam segala pekerjaan kami, di mana Tuhan telah mencurahkannya di dalam kehidupan kami semuanya. Dan terima kasih pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk dapat datang menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan. Marilah kita buka buku pujian kita kembali nomor 30. Buku pujian kita nomor 30. Oh kasih-Mu ajaib indah. Kembali pada bait yang ketiga, saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Menggerakkan hati
tak terduga. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan Engkau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Telah janji ku cinta padamu dan berkata ku tak tinggalkanmu. Sesungguhnya ku ingkari janji, meninggalkanmu, dukakan hatimu. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan Engkau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Kita berdiri bersama. Oh ya Tuhan, Kau tak biarkan daku. Oh kasih-Mu masih mencariku. Kau peluk dalam ribaanku, hantar daku pulang ke kandangmu. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan Engkau, oh cinta-Mu memanggilku pulang. Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan. Kembali kita buka buku pujian kita nomor 32. Buku pujian kita nomor 32. Ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh lagi puji muliakan nama-Mu.
Selanjutnya kita masuk dalam ruang pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Seperti biasa kita akan membacakannya saling bertanggapan. Saya ayat yang pertama, sidang jemaat ayat yang kedua, dan seterusnya. Jika sudah mendapatkannya, firman Tuhan berbunyi demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan menuju Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Kita bersama-sama, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibicarakan tiap sahabat sampai. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mari membuka buku pujian kita, buka buku pujian halaman 67. Pujian kita nomor 67.
Selanjutnya firman Tuhan oleh Bapak Gembala Sidang. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang mengucap terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memberi kesempatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah Tuhan boleh menjadikan saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita bisa kembali untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12. Kita lihat satu ayat di dalam Roma pasal 12, yaitu ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, tentunya Tuhan merindukan agar kita semuanya dapat bertumbuh di dalam Dia, dan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Namun kita lihat di dalam kehidupan kita semuanya, bahkan orang-orang percaya yang ada di sekeliling kita, kadang-kadang mereka dalam perjalanan iman mereka tidak bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Firman Tuhan pagi hari ini memberi nasihat kepada setiap kita semuanya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Roma ada 16 pasal dan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama bicara tentang doktrin, tentang ajaran. Dari ayat pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Lalu bagian kedua dari pasal 12 sampai pasal 16 bicara tentang bagaimana kehidupan yang seharusnya bagi orang percaya. Nah, bagaimana praktek hidup bagi setiap orang yang percaya. Dan kita lihat di dalam pasal 12 ayat 11 di sini, ya Tuhan menasihatkan, paling tidak ada 3 nasihat di sini ya yang kita akan terima pada pagi hari ini di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan perlu ketekunan, mengikut Tuhan perlu ketaatan, mengikut Tuhan perlu pertumbuhan iman. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak sedikit orang-orang percaya yang hidupnya berjalan di tempat. Mereka tidak bertumbuh dengan baik. Ya, ada berbagai alasan kenapa orang percaya tidak bisa bertumbuh. Kenapa orang percaya hidupnya suam-suam. Ya. Bagian pertama di sini kita lihat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Apa yang dimaksud dengan nasihat ini? Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini ya dimaksudkan yaitu supaya kita ya jangan malas di dalam mengiring Tuhan. Jangan kendor di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita lihat apa sebabnya? Kenapa orang-orang percaya
tidak bisa rajin di dalam mengikut Tuhan, di dalam menjalankan seluruh perintah Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa sebab. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin oleh karena kekecewaan, kesulitan hidup, mereka tidak bisa rajin di dalam mengiring Tuhan. Mereka tidak bisa tekun mengiring Tuhan. Kesulitan dan juga kesusahan dalam kehidupan bisa membuat orang kecewa. Minggu yang lalu kita sudah mendengar, ya, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab. Ya, kenapa mereka kecewa? Kenapa mereka menjadi mundur? Kenapa mereka merasa Tuhan tidak menyertai mereka? Sehingga mereka semua bersungut-sungut. Kita lihat bangsa Israel bersungut-sungut oleh karena mereka mengalami suatu perjalanan yang sangat berat dalam kehidupan mereka mengiring Tuhan. Kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis mendapatkan satu kekecewaan ketika dia mendapat kenyataan bahwa dirinya ada dalam penjara. Sehingga dia menjadi bimbang, dia menjadi ragu-ragu di dalam mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan hidup, ya, penganiayaan, masalah dalam hidup membuat sebagian orang menjadi malas di dalam mengiring Tuhan. Mereka kecewa. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak mengindahkan. Tuhan tidak peduli dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu mereka menjadi kendor. Kerajinan mereka menjadi kendor. Mereka tidak lagi seperti dulu. Dulu mereka rajin. Dulu ketika Tuhan panggil dia penuh dengan semangat dalam mengikut Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi suatu kehidupan yang sangat berat, mereka merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan. Tuhan membiarkan dia mengalami kesulitan, baik di dalam ekonomi, di dalam kesehatan mereka. Sehingga hal ini membuat mereka berubah pikiran. Mereka menjadi kecewa, mereka menjadi malas untuk setia di dalam mengiring Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kerajinan mereka kendor? Bukan hanya kesulitan hidup, tetapi kemewahan hidup juga membuat orang-orang yang mengikut Tuhan menjadi kendor dalam ikut Tuhan. Kenapa? Bukan karena mereka susah, tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak perlu lagi Tuhan. Mereka merasa bahwa hidup mereka sudah damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kelimpahan materi. Sehingga mereka merasa tidak perlu Tuhan lagi. Mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pernah mengatakan, ya, orang-orang yang demikian, Rasul Paulus mengatakan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-30. Amsal pasal yang ke-30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita lihat Amsal 30 ayat 7 sampai ayat 9. Apa yang dikatakan oleh Raja Salomo pada waktu itu dalam Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Saya baca bagi setiap kita. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita lihat, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maaf. Apa yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam bagian ini, khususnya ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Supaya kalau kaya, tidak merasa tak perlu Tuhan lagi. Dan kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kesulitan hidup yang membuat orang-orang menjadi suam-suam dalam ikut Tuhan. Tidak semata-mata oleh karena kesulitan materi mereka menjadi kecewa terhadap Tuhan. Tetapi kekayaan kemakmuran juga membuat mereka tidak merasa bahwa mereka harus bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, mari kita selalu waspada dalam kehidupan ini. Ingat siapa Tuhan itu. Dia sudah menebus kita semuanya dari kebinasaan. Dia sudah mengangkat kita dari lumpur kebinasaan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan darahnya sendiri, dia mati di kayu salib untuk setiap kita. Dalam kitab Wahyu ada 7 surat yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Dan kitab terakhir kepada jemaat Laodikia. Bagaimana jemaat Laodikia kehidupan mereka? Sehingga jemaat Laodikia ditegur oleh Tuhan. Wahyu pasal 3. Kalau kita lihat Wahyu pasal yang ketiga, maka kita akan melihat di sana bahwa mereka adalah orang-orang yang suam-suam. Mereka tidak lagi setia dan rajin di dalam melakukan firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 22. Di sana bicara bagaimana orang yang suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Kita lihat ayat yang ke-15. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 sampai 16. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini bicara bagaimana orang percaya, orang Kristen yang mengiring Tuhan, ya, mereka kerajinannya menjadi kendor, ya. Hidup mereka menjadi suam-suam, tidak dingin, tidak juga panas. Firman Tuhan mengatakan di sini, kalau dingin dingin sekalian, kalau panas panas sekalian. Dengan perkataan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Kalau nggak mau ikut Tuhan, nggak ikut sekalian. Kalau ikut Tuhan, ya harus rajin. Jangan kendor dalam ikut Tuhan. Jangan malas untuk melakukan firman Tuhan. Jangan malas untuk datang kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang pertama, pelajaran pertama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lalu yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Apa yang maksud roh yang menyala-nyala di sini? Ini bicara mengenai suatu semangat di dalam ikut Tuhan. Ya. Bagaimana seseorang yang percaya kepada Tuhan, mereka harus memiliki roh yang menyala-nyala, semangat yang berapi-api, ya, yang selalu haus akan firman Tuhan, yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan, yang selalu rajin untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya situasi seperti ini, hidup yang penuh semangat dalam ikut Tuhan, biasanya terjadi pada waktu seseorang itu baru dilahirbarukan oleh Tuhan, baru mengenal Tuhan, baru percaya kepada Tuhan. Wah, rasanya ya, hidup ini, ya, semua aspek hidup ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bagus sekali. Tetapi hendaknya apa yang kita rasakan, apa yang pernah kita tekadkan untuk dalam ikut Tuhan, kita pelihara sampai sekarang. Dan sampai nanti kita harus tetap semangat ikut Tuhan. Roh kita harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1983 ketika saya
menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ketika saya memiliki satu komitmen, saya mau serahkan hidup saya untuk mengiring Tuhan. Pada waktu itu, semangat saya sangat berapi-api. Ya. Saya mempunyai suatu tekad dalam hidup saya, mau persembahkan hidup saya untuk Tuhan. Tapi dalam perjalanan iman saya, bukan seterusnya memiliki semangat yang seperti itu. Ada beberapa waktu kemudian, saya merasa lemah dalam iman saya. Saya merasa kecewa menghadapi semua perjalanan hidup saya pada waktu itu. Tahun 83 saya berkomitmen ingin dipakai Tuhan. Saya ingin sekolah Alkitab, tapi Tuhan belum jawab pada waktu itu. Sampai 3 tahun kemudian barulah Tuhan jawab. Saya diberi kesempatan untuk sekolah Alkitab. Ya. Dalam waktu 83 sampai 86, hidup saya, iman saya jatuh bangun, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi bersyukur akhirnya Tuhan menolong saya, memberikan semangat kembali kepada saya untuk tetap setia dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nasihat yang kedua di sini berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Bagaimana kita? Bagaimana saat ini? Apakah kita lesu dalam ikut Tuhan? Ataukah kita penuh dengan semangat ikut Tuhan? Penuh dengan harapan dalam mengikut Tuhan? Ataukah sebaliknya? Pergumulan hidup, kesulitan hidup membuat kita semuanya menjadi lesu dalam ikut Tuhan. Mari kita minta supaya Allah Roh Kudus sendiri menolong setiap kita, membakar roh kita untuk selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Raja Daud pernah berkata bahwa dia selalu rindu untuk datang ke hadirat Tuhan. Dalam Mazmur pasal 23, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya terkesan dengan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Ada beberapa di antara mereka ya, mengatakan ya, kapan ya hari Minggu ya? Oh 2 hari lagi ya. Wah, mereka sudah ada grupnya remaja itu, mereka saling ingatkan ya. Jangan lupa ya Minggu ya. Si A ini tugas ya, si B bagian ini pemimpin doa syafaat ya. Si C bagian persembahan. Waduh, sudah senang mereka tunggu-tunggu hari Minggu tiba. Ya. Kapan dengar cerita lagi ya? Anak sekolah minggu juga seperti itu. Di sini juga ada beberapa anak kecil ya, mereka ikut les ya. Lesnya itu kan ditentukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi mereka mau tiap hari katanya. Wah, aku mau les ya. Oh, enggak, hari ini libur ya. Tapi mereka tetap berkata seperti itu kepada orang tuanya. Kenapa? Karena mereka penuh dengan semangat dan hendaklah ya, rasa seperti ini terjadi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Hendaklah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan, penuh dengan semangat untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup pada saat ini di dalam dunia ini serba tidak menentu. Kita lihat ya, contohnya COVID-19. Wah, padahal sudah ada itu mulai suntik vaksin, tapi apa? Tetap menjalar kemana-mana. Bahkan kita dengar di India, ya. Wah, mereka tadinya bulan Maret yang lalu mereka sudah bangga ya, sudah itu korban vaksin, maksud saya korban dari COVID-19 sudah bisa ditekan. Ya. Akhirnya mereka membuat satu
pesta ya, mereka bersukacita, mereka senang karena COVID-19 bisa dikalahkan. Ya. Tapi setelah mereka pesta, COVID-19 kembali mengamuk di India. Berkali-kali lipat banyaknya yang terinfeksi dengan COVID-19. Saat ini India perlu kita doakan supaya Tuhan Yesus tolong mereka, supaya Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang seperti ini bagaimana kita? Maukah kita tetap bersandar berharap pada Tuhan? Biarlah roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan dengan penuh semangat, tetap merindukan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, tetap mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bersama Tuhan kita semuanya akan dapat melalui segala kesulitan yang kita hadapi. Kemudian nasihat yang ketiga di sini mengatakan, layanilah Tuhan dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian surat Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh orang yang percaya bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah. Ya. Misi keselamatan harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mereka yang belum terjangkau, supaya mereka mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana mereka diselamatkan kalau mereka tidak mendengar firman Tuhan? Bagaimana mereka mendengar firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Kita diberi tanggung jawab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menyampaikan firman Tuhan itu, Injil keselamatan kepada setiap orang, terutama yang belum percaya Tuhan. Saya yakin masih banyak orang yang belum percaya, termasuk dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, ya. Famili kita, mungkin paman kita, bibi kita belum pernah dengar firman Tuhan, ya. Mari kita mohon pada Tuhan supaya Tuhan beri keberanian kepada kita, agar kita bisa membuka mulut kita kepada paman kita atau bibi kita untuk sampaikan Injil keselamatan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menyampaikan berita Injil itu, Roh Kudus akan bekerja dalam hati orang itu. Roh Kudus akan bekerja di dalam bibi kita, di dalam paman kita, di dalam saudara kita yang mendengar pemberitaan kita. Oleh sebab itu, betul kata firman Tuhan, kita ini kawan sekerja Allah. Kita ambil bagian dalam misi keselamatan itu. Inilah yang dinamakan melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya sebagai pemimpin pujian di sini, atau pemain musik, atau pendoa syafaat. Memang itu bagian penting juga. Atau penjemputan, ya. Kalau biasa ada ibadah offline, tatap muka, ada penjemputan anak-anak sekolah minggu, tidak cukup sampai 2 kali. Tambah lagi armadanya 1, ya. Jadi yang armada pertama 2 kali jemput, yang armada yang kedua 1 kali penjemputan, ya. Ada juga yang bagian untuk mengatur, ya, buku puji-pujian dan lain sebagainya. Ada dalam bagian ibadah remaja, ada yang membuat PowerPoint, ya. Wah, mereka sudah bisa berlatih untuk melayani. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Bersaksi memberitakan Injil, bagian yang penting juga di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu mari kita lakukan. Bagaimana dunia bisa dimenangkan kalau kita semuanya orang yang sudah menikmati anugerah keselamatan itu diam di tempat? Kita harus sampaikan. Firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak harus mengikuti sekolah Alkitab baru kita bisa melayani.
Kita tidak harus mengikuti itu training penginjilan baru kita bisa ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Tapi sebagai jemaat yang awam, kita bisa juga dipakai oleh Tuhan. Seorang gembala ya seperti saya, di sini hanya mengkoordinir ya. Memang juga harus beritakan Injil, tapi juga mengkoordinir supaya kita semuanya masing-masing diberikan suatu keberanian untuk ikut melayani, untuk bersaksi bagi orang lain. Ya, istilahnya itu tidak ada gembala melahirkan domba, tapi domba itulah yang melahirkan domba. Ya, gembala ya, mempunyai tugas menggembalakan domba-domba itu, memberikan makanan, minuman kepada mereka, menjaga keamanan mereka. Tapi gembala itu tidak melahirkan domba. Domba itulah yang melahirkan anak domba. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ya, masyarakat yang ada di sekitar kita ini bisa dimenangkan bagi Kristus? Itu tanggung jawab kita semuanya. Juga tanggung jawab gereja-gereja di sekitar kita. Anak-anak Tuhan yang ada di sana harus juga bersaksi bagi Kristus kepada mereka semua. Harus ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan jika kita melayani pekerjaannya? Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Hari ini kita sudah mendengar nasihat firman Tuhan kepada setiap kita. Pertama, janganlah kerajinanmu kendor. Yang kedua, hendaklah rohmu menyala-nyala. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Agar kami dengan penuh semangat dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh mengambil bagian dalam misi keselamatan bagi seluruh bangsa. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kami, keberanian kepada kami, kemampuan kepada kami untuk dapat menyampaikan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.